Padahal baru beberapa bulan meninggalkan Korea Selatan dan memulai petualangan barunya bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Namun sosok berjuluk Megatron itu lagi-lagi jadi bahan pembicaraan panas di dunia voli internasional. Bukan karena aksinya di lapangan, tapi karena ulah media Korea sendiri. Salah satu media olahraga ternama, Off the TV, mendadak merilis video nostalgia berisi momen-momen terbaik Megawati Hangestri Pertiwi saat masih berseragam Daejeon Red Sparks. Video itu menampilkan servis mematikan, spike tajam, hingga selebrasi penuh semangat yang dulu membuatnya disegani di Liga Korea. Publik Korea langsung heboh. Kolom komentar banjir nostalgia, tapi langkah itu justru bikin media Turki kepanasan. Mereka menilai media Korea masih menjual nama Megawati demi sensasi. Padahal sang bintang sudah resmi jadi milik liga mereka. Media Korea belum bisa move on, tulis salah satu portal Turki dengan nada sinis. Tak bisa dipungkiri, Mega memang meninggalkan jejak yang dalam. Musim lalu, ia bukan hanya pencetak poin terbanyak, tapi juga membawa Red Sparks menembus final. Sesuatu yang sudah lama tak terjadi. Wajar kalau sosoknya terus menghantui ingatan publik Korea. Ia adalah simbol energi, semangat, dan perubahan besar di Liga Voli Negeri Ginseng. Kini di Turki, pesonanya tetap bersinar. Tapi ada kisah menarik lain di balik gemerlap karirnya. Megawati kini juga tercatat sebagai karyawan Bank Jatim. Ya, pemain yang biasa menghadapi blok-blok keras di lapangan, kini juga menghadapi tumpukan dokumen di meja kerja. Sejak September 2025, ia resmi jadi karyawati Bank Jatim. Namun berkat izin dan privilege khusus dari manajemen, Mega tetap bisa berkarir sebagai atlet internasional. Ia tak perlu hadir di kantor setiap hari, dan tetap bisa membela klubnya di dalam maupun luar negeri. Rasanya lebih gampang main voli daripada bicara di depan rekan kerja baru, kata Mega sambil tertawa saat ditanya soal pengalaman pertamanya bekerja di kantor. Meski begitu, perjalanan karirnya tak lepas dari drama. Akun Instagram @indonesianvolleyball sempat mengabarkan bahwa Megawati belum memiliki International Transfer Certificate atau ITC yang membuatnya belum bisa tampil bersama Manisa BBSK. Bahkan beredar isu bahwa Bank Jatim sengaja menahan surat persetujuan ke PBVSI. Namun di tengah spekulasi itu, Mega tetap profesional. Ia kembali ke Indonesia dan bersiap memperkuat Surabaya Bank Jatim di ajang Final Four Voli Indonesia 2025 yang digelar di Magetan. Meski cedera lutut sempat menghambatnya, semangatnya tak pernah padam. Aku tahu ekspektasi orang tinggi, tapi yang tahu kondisi badanku ya cuma aku, ungkapnya mantap. Dari Korea hingga Turki, dari lapangan internasional hingga meja kerja kantor, Megawati Hangestri Pertiwi membuktikan satu hal, bahwa ketulusan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah akan selalu jadi energi yang tak pernah padam. Musim baru Liga Voli Korea sudah di depan mata, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ya, Red Sparks kini bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Publik mulai bertanya-tanya, apakah dukungan besar untuk Red Sparks masih akan setinggi saat ada Megawati Hangestri? Sejak kepergian Megawati, segalanya terasa berubah. Popularitas yang dulu melonjak tinggi, kini seolah meredup. Media Korea bahkan menyoroti fenomena aneh ini. Bagaimana bisa? Tiket laga perdana Red Sparks yang biasanya sold out bahkan 2 minggu sebelum pertandingan, kini justru sepi peminat. Tim yang dulu dielu-elukan fans Indonesia dan Korea ini, kini kehilangan 2 mesin serangan paling mematikan, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Keduanya menjadi pilar utama Red Sparks di 2 musim terakhir, membawa tim itu melaju hingga ke final playoff. Namun musim ini, Megawati memutuskan berpetualang ke Turki, sementara Bukilic kembali ke Eropa. Dan sejak saat itu, Red Sparks seperti kehilangan jati dirinya. Pelatih Ho Hee-jin kini harus berpikir keras. Tanpa Megawati dan Bukilic, hasil pramusim pun mengecewakan. Mereka bahkan gagal lolos fase grup di ajang Kofu Cup 2025.
media Korea mulai meragukan kekuatan Red Sparks. Lewat artikelnya, Newsist menilai tim asal Daejeon ini tidak lagi termasuk dalam 3 besar kandidat juara musim ini. Sebuah sinyal bahaya bahwa Red Sparks benar-benar sedang menghadapi masa transisi sulit. Newsist menulis, Red Sparks yang tampil garang di final musim lalu kini kehilangan daya serang terbaik mereka. Ya, kehilangan Megawati bukan hanya kehilangan pemain, tapi juga kehilangan ikon, semangat, dan magnet publik. Bandingkan dengan musim lalu, tiket laga pembuka Red Sparks langsung diserbu penonton. Namanya selalu trending di Twitter, TikTok, dan YouTube. Kini, nama Red Sparks seolah menghilang dari perbincangan. Para influencer yang dulu gencar mempromosikan laga mereka, satu persatu berhenti berbicara tentang tim ini. Statistik trending topik pun menunjukkan popularitas Red Sparks menurun drastis, bahkan berada di posisi terakhir di antara semua tim V-League. Bayangkan, dari tim yang dulu jadi sorotan nasional, kini Red Sparks kehilangan sorotan, kehilangan semangat, dan kehilangan sosok yang membuat mereka istimewa. Tapi, satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju pada laga perdana Red Sparks melawan Pink Spiders. Apakah mereka akan bangkit tanpa Megawati? Atau justru semakin tenggelam dalam bayangan masa lalu? Bagaimana pendapat kalian tentang Red Sparks musim ini? Apakah mereka masih punya harapan untuk bersinar? Atau justru era kejayaan itu pergi bersama Megawati? Kadinlar Persat Liga 2025-2026 di Turki sudah dipanaskan dengan segala cerita. Klub-klub bersiap, pelatih memutar otak, dan para supporter menanti duel gengsi. Tapi siapa sangka, di balik gemerlap itu, justru lahir sebuah kisah luar biasa yang jadi sorotan dunia voli internasional, terutama di Indonesia. Semua berawal dari laga perdana. Manisa BBSK, klub ambisius yang baru saja merekrut Megawati Hangestri, dijadwalkan menghadapi İzmirspor Kulübü pada 4 Oktober 2025. Tiket sudah dijual, supporter siap memadati arena. Namun sehari sebelum peluit pertama dibunyikan, kabar mengejutkan muncul. İzmir memutuskan mundur dan pertandingan dibatalkan. Sekilas ini hanya insiden kecil, tapi bagi publik Indonesia, momen ini terasa simbolis. Seolah-olah Liga menahan nafas, menunda panggung besar hanya demi satu hal, kehadiran Megawati. Dan faktanya, Megawati memang belum bisa tampil. Sang opposite spiker masih di tanah air, memperkuat Bank Jatim di Livoli Divisi Utama. Bayangkan dramanya, di satu sisi, Turki sudah menunggu, di sisi lain ia masih bertarung dengan klub asalnya. Kontras yang begitu kuat. Selama pramusim, Megawati sudah membuktikan diri. Smash kerasnya membawa Manisa menjuarai turnamen persiapan tanpa terkalahkan. Media Turki mulai menyorot, supporter baru dari Indonesia menyerbu, dan debut resminya di Liga sudah jadi perbincangan hangat. Tapi ketika momen itu tiba, justru ditunda. Penundaan ini membuat ekspektasi publik melonjak berkali lipat. Bagi Megawati tentu ada rasa kecewa. Ia adalah pejuang sejati, pemain yang terbiasa membuktikan diri di lapangan. Tapi di balik itu ada hikmah besar. Ia mendapat waktu ekstra untuk menutup kisah bersama Bank Jatim dengan penuh. Ia bisa berpindah ke Turki dengan hati lega, tanpa berburu-buru. Dan di balik layar ada urusan administratif yang belum rampung. International Transfer Certificate, sebuah dokumen kecil yang bisa menentukan sah atau tidaknya seorang pemain tampil di luar negeri. Tanpanya, langkah Megawati bisa tersandung bahkan sebelum debut dimulai. Inilah drama sesungguhnya. Talenta luar biasa, kerja keras, reputasi gemilang, semuanya bisa tertahan hanya karena selembar dokumen. Kritik pun berdatangan. Manisa dianggap kurang sigap. Tapi satu hal jelas, Megawati tetaplah simbol besar. Ia bukan hanya pemain, tapi ia adalah harapan, magnet,
dan representasi voli putri Indonesia di panggung dunia. Kini semua orang menunggu. Liga menunggu, klub menunggu, publik menunggu. Dan ketika akhirnya Megawati benar-benar menginjakkan kaki di Turki, debut itu tak lagi sekadar pertandingan. Ia akan jadi momen bersejarah